Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barnian Anurdila, NIM 2017 12132. Di sini saya akan membahas tentang BPHTB, yaitu biaya perolehan hak atas tanah bangunan. Pokok-pokok pembahasannya yaitu ada dasar hukum BPHTB, pengertian BPHTB, perolehan hak, objek yang tidak dikenakan BPHTB, perhitungan BPHTB, nilai perolehan objek pajak, NPOP-TKP, dan kapan BPHTB terutang. Dan yang terakhir adalah contoh perhitungan BPHTB. BPHTB dulu adalah pajak pusat yang mana diatur dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 97. Kemudian pada waktu itu menjadi UU Nomor 20 Tahun 2000. Kemudian sekarang dasar hukum BPHTB diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah yang diatur oleh peraturan daerah baik kabupaten maupun kota. Apa sih BPHTB? BPHTB merupakan perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yaitu perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Perolehan hak terdiri dari dua, yaitu ada pemindahan hak dan perolehan hak baru. Pemindahan hak contohnya adalah jual beli, tukar menukar, hak waris, dan lain-lain. Jika perolehan hak baru yaitu ada dua, kelanjutan di pelepasan hak maupun di luar pelepasan hak. Terdapat beberapa objek yang tidak dikenakan BPHTB, yaitu perwakilan diplomatik, konsulat, berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Kemudian, negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Selanjutnya, badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh menteri. Kemudian ada orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum. Konversi hak itu misalnya ada dua, yaitu HGB berubah menjadi hak milik, dan pada zaman dahulu itu semisal Girik menjadi Undang-Undang Pokok Agraria atau SHM. Dan perbuatan hukum contohnya yaitu perpanjangan HGB dengan tidak adanya perubahan nama. Kemudian orang pribadi atau badan karena wakaf, dan orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Cara perhitungan BPHTB yaitu tarif dikali NPOP dikurangi NPOP-TKP, yang mana tarif BPHTB yaitu maksimal 5% dan NPOP yaitu dasar pengenaan BPHTB dan NPOP-TKP yaitu batas nilai perolehan tidak kena pajak. NPOP atau nilai perolehan objek pajak ada tukar menukar, hibah waris, pemasukan dalam perseroan atau BH lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan. Ini tuh contohnya semisal ya, ada satu sertifikat. Sertifikat tersebut ingin dipecah-pecah atau dibagi. Nah, itu merupakan contohnya. Kemudian peralihan hak akibat pelaksanaan putusan hakim. Dan ada pemberian hak baru sebagai kelanjutan atau di luar pelepasan hak. Nah, ini seperti yang tadi saya jelaskan. Sebentar. Nah, ini perolehan hak. Perolehan hak ya tadi, yang perolehan hak baru kan ada dua, yaitu kelanjutan dari pelepasan hak dan di luar pelepasan hak. Nah, yang kelanjutan dari pelepasan hak itu contohnya ada orang memberikan hak kepada pemerintah.
Kemudian pemerintah memberikannya kepada masyarakat. Sedangkan yang di luar pelepasan hak, yaitu tanah hak milik pemerintah, diberikan kepada masyarakat. Selanjutnya ada waris, penggabungan atau peleburan, dan pemekaran usaha. Yang terakhir adalah hadiah. Ini semua adalah termasuk dalam nilai pasar. Nah, sekarang jual beli. Jual beli NPO-nya yaitu harga transaksi, dan penunjukan pemenangan lelang yaitu menggunakan NPOP harga transaksi dalam risalah lelang. Nah, jika NPOP tidak diketahui atau NPOP lebih rendah daripada NJOP PBB pada tahun terjadinya perolehan, maka NPOP itu harus sama dengan NJOP PBB. Jadi minimal NPOP itu paling rendah adalah sama dengan NJOP PBB. Nah, sekarang yaitu NPOP TKP. NPOP TKP selain waris atau hibah wasiat yang memenuhi ketentuan, yaitu paling rendah 60 juta, sedangkan perolehan hak karena waris atau hibah waris yang diterima oleh pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau 1 derajat ke atas atau 1 derajat ke bawah dengan pemberian hibah wasiat termasuk suami atau istri, yaitu paling rendah 300 juta. Nah, sekarang yaitu saat terutang. Kapan saat terutang PBHTB? Yaitu tanggal ditandatanganinya akta. Selain waris pemberian hak baru, putusan hakim dan lelang. Selain 4 tadi, di tanggal ditandatanganinya akta. Sedangkan putusan hakim di tanggal putusan pengadilan, lelang di tanggal penunjukan pemenangan lelang, pemberian hak baru, tanggal terbit SK pemberian hak, dan waris di tanggal pendaftaran ke kantor pertanahan. Berikut adalah cara perhitungan dari BPHTB. Tanggal 12 Mei 2018, Bapak Pras membeli sebidang tanah dari Tuan Teguh yang berlokasi di Kudus seharga 11 miliar dan NJOP atas tanah tersebut sebesar 13 miliar 500 juta. Di sini kita bisa melihat bahwa nilai transaksi lebih kecil daripada nilai NJOP-nya. Nah, jadi yang kita gunakan nanti adalah nilai NJOP-nya. Dan diketahui NPOP TKP-nya sebesar 60 juta dengan tarif sebesar 5%. Tarif tersebut ditentukan di setiap daerah masing-masing ya. Diminta untuk hitung BPHTB terutang dan kapan terutang dan di mana terutang. Untuk perhitungan BPHTB-nya yaitu 5% dikali dengan nilai NJOP-nya 13 miliar 500 juta dikurangi NPOP TKP-nya sebesar 60 juta, yaitu didapatkan senilai 672 juta. Untuk kapan terutangnya sudah pernah saya bahas, yaitu ini. Selain warisan, pemberian hak baru, putusan hakim dan lelang itu diterapkan pada tanggal ditandatanganinya akta. Kapan? Yaitu di tanggal 12 Mei 2018. Dan di mana terutang? Untuk terutangnya yaitu di tempat lokasi tanah tersebut, yaitu di Kudus. Nah, berikut adalah contoh kedua. Tanggal 12 Mei 2018, Teguh menerima warisan dari orang tuanya berupa rumah dengan harga pasar 1 miliar 200 juta dan NJOP tahun 2018 sebesar 1 miliar 150 juta dan tahun 2019 sebesar 1 miliar 300 juta. Atas warisan tersebut didaftarkan di BPN tanggal 12 November 2019. Untuk warisan tadi sudah saya bahas bagaimana ketentuannya. Di sini saya akan memaparkannya.
Nah, ini untuk warisan itu ketentuannya yaitu pada tanggal pendaftaran ke kantor pertanahan. Jadi, pengakuannya yaitu pada saat kita mendaftarkan ke kantor BPN. Kapan? Yaitu di tanggal 12 November 2019. Dan NJOP yang kita gunakan juga bukan 2018, tetapi NJOP tahun 2019. Karena untuk warisan sendiri tadi sudah ada ketentuannya ya, yaitu pada saat pendaftaran ke kantor pertanahan. Jadi pengakuannya yaitu pada saat kita mendaftarkan di BPN tanggal 12 November 2019, yaitu sebesar 1,3 miliar dan harga pasarnya 1,2 miliar. Jadi yang kita gunakan adalah nilai NJOP-nya. Untuk perhitungannya yaitu 5% dikali 1 miliar 300 juta dikurangi 300 juta. Di sini tidak ada ketentuan. Jadi kita menganggap bahwa nilai minimalnya adalah NPOP TKP-nya yaitu 300 juta. Didapatkan hasil 50 juta. Jadi PHTB terutangnya yaitu 50 juta. Berikut adalah contoh yang ketiga atau contoh yang terakhir. Mr. Teguh membeli sebidang tanah yang dilelang di daerah Kudus tanggal 12 Mei 2016 seharga 8 miliar. Atas tanah tersebut telah terbit SPPT PBB P2 dengan NJOP sebesar 10 miliar, sedangkan harga pasar tanah 12 miliar 500 juta. Hitunglah PBHTB terutang bila NPOP TKP sebesar 60 juta dan tarif sebesar 5%. Untuk lelang yaitu diukur nilai perolehan objek pajaknya yaitu sebesar harga transaksi dalam risah lelang. Akan tetapi di slide selanjutnya dijelaskan bahwa jika NPOP lebih kecil daripada NJOP PBB, maka yang kita gunakan adalah NJOP PBB, tetapi ketentuan ini tidak berlaku untuk transaksi lelang. Untuk lelang, meskipun harga nilai risalah lelang lebih kecil dari NJOP PBB, tetap yang digunakan adalah harga transaksi dalam risah lelang. Sehingga untuk soalnya meskipun 8 miliar lebih rendah daripada 10 miliar, yang tetap dipakai adalah 8 miliar. Ini sebagai NPOP-nya, sehingga perhitungannya adalah 5% dikali buka kurung 8 miliar dikurangi 60 juta. Hasilnya 397 juta. Jadi BPHTB terutangnya senilai 397 juta. Sekian video pembelajaran tentang BPHTB dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.